Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama bertemu, bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan dan menjadi saksi atas akad nikah yang akan dilaksanakan. Semoga kedua mempelai yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW ini telah diberikan keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nasihat ini tidak dikhususkan saja kepada mempelai atau pasangan yang baru ini, tapi juga kepada pasangan yang lama seperti kita-kita ini. Bahwa kita tahu di antara keinginan dan tujuan orang menikah itu adalah demi untuk meraih salah satu bagian kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh saudara kami tadi dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan hidup kalian dari jenis kalian sendiri, manusia dengan manusia, jin dengan jin. Agar supaya apa? Litaskunu ilaiha, agar supaya engkau merasakan ketenangan di dalamnya, ketenangan bersama pasanganmu. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Yang semua ini tentunya adalah unsur-unsur kebahagiaan yang akan dirasakan bagi orang yang menikah. Namun ada juga pernikahan yang wal'iyadzubillah ternyata tidak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah menyebutkan di dalam ayat tadi, Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia Allah lah yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu terjadi. Cinta dan kasih sayang itu tumbuh di antara dua pasangan yang menikah tersebut. Maka sebagaimana Allah yang memberikan rizki berupa cinta dan kasih sayang, demikian pula Allah lah yang mencabut rizki tersebut, yaitu mencabut cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Sehingga kita dapati banyak pasangan-pasangan yang wal'iyadzubillah banyak sekali saat-saat ini pasangan-pasangan muda yang menikah hanya berusia seumur jagung. Nah ini tentunya diharapkan jangan sampai terjadi terkhusus kepada pasangan yang baru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan pernikahan mereka. Namun juga perlu adanya usaha untuk tetap menjaga kehidupan bahagia dalam menikah. Mungkin dalam pernikahan di awal-awal seperti ini kebahagiaan itu luar biasa dirasakan, baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Bahkan ada ungkapan kebahagiaan untuk mereka berdua itu seakan-akan yang lain tidak bahagia, mereka saja yang bahagia. Maka termasuk juga bagi
keluarga yang sudah lama seperti kita-kita ini untuk tetap menjaga kebahagiaan dalam berkeluarga, maka paling tidak kita semuanya memperhatikan 5 perkara. Perkara yang pertama adalah kita luruskan kembali niat, ya, kita luruskan niat bagi mempelai yang baru akan melangsungkan akad pernikahan. Saat ini luruskan niat bahwa nikah itu tidak hanya untuk menyalurkan syahwat saja. Ya, nikah itu tidak hanya untuk berusaha untuk memperbanyak keturunan saja. Akan tetapi pernikahan itu adalah sebuah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan dalam melakukan pernikahan ini untuk menjalankan ibadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah dan menjalankan amal saleh. Jika niat ini diluruskan, maka insyaallah taala Allah menjamin kebahagiaan bagi kalian. Allah mengatakan dalam Quran surah An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang yang beriman, maka Allah janji kami benar-benar, di situ ada penguat harfut taukid, ya. Kami benar-benar akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia. Dan kami kelak akan memberikan balasan pahala kelak di akhirat, ya, kepada mereka yang tentunya lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan dari kehidupan di dunia ini. Kemudian perkara yang kedua, hendaklah menjaga hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dan ini adalah faktor yang paling banyak menjadikan bahagia dan sengsaranya kehidupan berumah tangga. Bahagia ketika suami memperhatikan kewajibannya yang menjadi hak-hak istrinya. Dan bahagia suami akan diperoleh dalam kehidupan pernikahannya tersebut jika istrinya benar-benar menjaga kewajibannya yang merupakan hak-hak suaminya. Maka hendaklah masing-masing pasangan, saya nasihatkan untuk mengedepankan tanggung jawab memenuhi kewajiban. Jangan Anda memikirkan hak-hak Anda saja. Saya ingin dari suami atau istri saya dia harus begini dan begitu kepada saya. Tapi dia kemudian lalai, lupa dengan kewajibannya kepada pasangannya. Hendaklah masing-masing suami harus sangat besar perhatiannya kepada kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula si istri harus sangat perhatian atas kewajibannya kepada suaminya. Fa insyaallah dengan itu pasangan yang diikat dengan tali pernikahan akan senantiasa merasakan kebahagiaan dalam hidup berumah tangganya. Kemudian yang ketiga, hendaklah senantiasa pasangan selalu ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk selalu menghidupkan ketakwaan dalam kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam seluruh permasalahan hidupnya. Kita tahu orang menikah mesti ada masalah, tapi Allah tidak biarkan keluarga-keluarga yang dibangun di atas ketakwaan untuk terus di dalam masalah. Pasti Allah akan berikan jalan keluarnya, dan Allah akan tuntun keluarga-keluarga yang bertakwa itu untuk senantiasa bahagia dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah salah satu kebahagiaan yang besar. Demikian pula Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan segala urusan-urusannya itu mudah. Urusan dunianya, urusan akhiratnya Allah mudahkan. Maka kita perhatikan, jika kehidupan berkeluarga kita ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesengsaraan, maka tingkatkan ketakwaan dari masing-masing pasangan suami maupun istri. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaklah pasangan suami istri ini
menyadari bahwa kehidupan berumah tangga itu terkadang senang, terkadang sedih, susah. Maka sebagai seorang mukmin hendaklah mewujudkan sabda Nabi SAW untuk senantiasa merasa tenang dan bahagia dalam semua keadaan. Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan, bersyukur atas kelapangan, dan bersabar atas kesulitan. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'mini, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua keadaan mukmin itu selalu dalam kebaikan. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan tidak pernah ditemukan keadaan yang selalu baik ini kecuali hanya ditemukan pada diri seorang mukmin saja. In amrahu kullahu khair walaysa dzaka illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu apabila dia mendapatkan sarra, sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan hatinya, maka dia bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Apabila seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang menyusahkan hati dan jiwanya, maka seorang mukmin itu akan bersabar. Maka dengan kesabaran itu hidupnya akan menjadi baik. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah dalam menjalankan bahtera berkeluarga ini perbanyak untuk berdoa, memohon kepada Allah, perbanyak untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam perjalanan menikah ini nanti ya, bagi pasangan yang baru, kelak Anda sekalian ini akan mendapati berbagai macam cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah untuk menguatkan hubungan Anda kepada Allah, perbanyaklah berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bertawakal kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan 5 perkara ini, dan kita berharap mudah-mudahan semua keluarga kaum muslimin diberikan ya kehidupan yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.